Tidak kebetulan ada di tempat ini. Di dalam kuasa nama Yesus. Semuanya siap terima kabar baik? Sama-sama katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, silakan duduk. Belum hafal ya? Nanti aja. Saya kesini bawa pujian baru kemarin dan hari ini. Ya. Shalom. Saya percaya saudara sudah dikirim Tuhan ke tempat ini. Nah, ini yang saya minta saudara lihat. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Bisa ditampilkan juga di layar. Yosua pasal yang ke-6. Saya minta saudara fokus siapkan catatan saudara. Ya. Apa nanti yang Roh Kudus bicara, saudara ingat. Yosua pasal yang ke-6. Kemarin saya sudah sampaikan tahun 2012 tahun kesukaran. Jadi saudara harus siapkan roh, siapkan imanmu, siapkan semuanya untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Mengerti, katakan amin. Nah, Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Jatuhnya Yeriko. Ya, dalam pada itu Yeriko telah menutup gerbangnya, pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara perlu paham bahwa kota Yeriko ini kota yang aman. Kota yang kuat. Kota yang sungguh-sungguh keamanannya itu dijamin. Tidak ada orang keluar, tidak ada orang masuk. Jadi sungguh-sungguh dijamin kekuatan kota ini. Jadi saya kasih tahu, lawan Yosua ini bukan lawan biasa. Lawan Yosua itu hal yang sulit dinalar. Tapi toh firman Tuhan mencatat bahwa Yosua sanggup mengalahkan. Benar ya? Ada amin ya? Kalau saudara dalam Tuhan, saudara harus percaya bahwa selama saudara ikut Yesus, perkara-perkara besar akan saudara alami. Setuju, angkat tangan. Percaya ya? Supaya saudara ke gereja, supaya saudara tahu ini firman akan kerja. Ini firman akan berjalan dengan engkau setiap hari. Nah, saudara jelaskan sekali lagi. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi kota ini kota yang aman dan kuat. Yang orang setengah mati untuk masuk, keluar pun tidak bisa. Itu, tapi saya minta saudara lihat ayat yang kedua. Baca sama-sama ayat yang kedua, 1, 2, 3, semua. Ayat yang kedua saya minta saudara garis bawahi. Ayat yang kedua dikatakan berfirman. Itu saya minta saudara garis bawahi. Firman sanggup menjadikan apa yang ada tidak ada. Firman sanggup menjadikan apa yang sulit jadi gampang. Firman sanggup menjadikan apa yang mustahil dan tidak ada yang mustahil. Setuju, katakan amin. Jadi oleh karena firman, apa yang sulit jadi gampang. Kamu maju tanpa firman, kosong. Kamu pelayanan tanpa firman Tuhan, kosong. Betul apa tidak? Ada amin orang Kristen. Ini penting. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Di level yang kedua, saya minta saudara perhatikan firman ini. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Saya minta saudara garis bawah itu. Artinya saudara harus mengerti orang Kristen malam ini, bahwa di dalam tanganmu Tuhan kasih engkau perkara besar. Percaya? Ada amin. Percaya besar, tapi saya minta saudara paham. Sebelum Anda menjalankan, yang penting Anda harus tahu. Katakan tahu. Banyak orang Kristen kok terima doa, begitu dia berdoa, terima pesan Tuhan, Tuhan kasih tahu firman, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Betul apa enggak? Saya di Semarang waktu saya khotbah, saya panggil ada 2 anak. Anak itu kembar. Ya, satu penyiar radio Rema, yang nggak salah ya, nggak tahu ada apa enggak, saya nggak salah ngomong. Satu penyiar radio Rema, satu adiknya. Ibunya seorang pelayan Tuhan dan hamba Tuhan dan suaminya. Saya panggil anak yang terkecil, karena 2 saja anaknya wanita. Saya panggil dia, saya nubuat sama dia begini. Kamu akan Tuhan kasih kepintaran dan kamu akan bagus. Mamanya berpikir saya salah nubuat karena yang paling pintar yang pertama. Oleh karena firman, orang bodoh jadi pintar. Setuju? Percaya nggak? Oleh karena firman, orang yang nggak ngerti apa-apa jadi ngerti. Setuju? Makanya untuk memahami firman perlu iman. Tadi kemarin saya sudah sampaikan, iman, katakan iman. Kalau kamu pakai otakmu nggak nyambung. Sombongmu nanti nomor 1. Betul apa enggak? Halo? Kamu akan bergantung sama uangmu, kamu akan bergantung sama simpenanmu, kamu akan bergantung sama emasmu. Habis suatu saat. Tapi kalau iman tidak akan habis. Kamu akan bergantung dengan hamba Tuhan tidak bisa. Kamu hanya bergantung oleh firman. Firman yang buat mujizat. Setuju?
Firman yang mengubah keluargamu, firman yang mengubah rumah tanggamu, firman yang mengubah gajimu. Setuju? Firman yang mengubah posisimu dari jatuh jadi naik, firman. Hamba Tuhan hanya saluran berkat. Tapi selebihnya firman. Ada amin. Begitu saya buat namanya kesaksian setelah 1 bulan berikutnya. Itu anak lulus dengan nilai terbaik. Oh, dia kesaksian. Saya masih ingat, karena barusan dia bilang, pada waktu itu saya bilang saya nggak percaya dengan Pak Sembi, karena dia juga di covering hamba-hamba ke Nabi juga. Dia bilang ini salah nubuat. Yang paling pintar anak pertama, ini anak kedua ini setengah-setengah kata. Tapi oleh firman setengah-setengah jadi full. Setuju nggak? Kamu duduk ke tempat ini nggak punya duit, oleh karena firman jadi punya duit. Percaya? Jangan ragu-ragu, ada amin. Kecuali otakmu jalan. Ketika otakmu jalan, sok pinter. Karena makanya berdoa itu penting. Kamu boleh punya uang banyak, kalau Roh Kudus tidak katakan apa-apa, jangan coba-coba keluarkan duitmu. Habis. Kamu uangmu sedikit, Roh Kudus pimpin kamu jadi banyak. Setuju angkat tangan? Percaya nggak? Ada amin. Karena itu yang miskin jadi kaya. Firman ini penting. Nah, kalau saudara baca di sini, Tuhan ngomong sama Yosua, saya minta saudara perhatikan profetik. Ini nubuatan yang pertama saya mau sampaikan buat saudara malam ini. Bahwa di tanganmu Tuhan kasih perkara besar mulai malam ini. Bukan di tangan tetanggamu, bukan di tangan orang lain. Tanganmu sendiri. Ada amin. Tapi nomor satu saya kasih tahu, Anda harus tahu. Kalau itu dari Tuhan. Setuju? Kalau Anda tidak tahu, doa puasa. Jangan malas. Setuju, katakan amin. Doa puasa setengah mati minta duit cepat. Itu yang saya kasih tahu. Orang Kristen ini otaknya duit aja. Tapi di sini nggak ada kok. Sini nggak ada. Ya, amin. Anda harus tahu. Anda harus tahu bahwa Tuhan punya rencana besar. Tahu nggak? Saudara, lihat saya. Saudara pernah nggak doa puasa, tahu Tuhan ngomong tapi sekarang belum terjadi, tahu nggak? Sekarang belum digenapi, tapi Tuhan pernah ngomong di tahunnya waktu dahulu. Tapi sekarang belum tergenapi. Saudara mengerti nggak itu dari Tuhan? Mengerti nggak? Saudara percaya nggak itu dari Tuhan? Nah, mulai nggak ada jawaban sekarang. Saya kasih tahu, apapun yang belum terjadi, itu kalau Tuhan ngomong, simpen, suatu saat akan digenapi. Umurmu berapapun, Tuhan ingat janji. Orang yang nggak ingat janjinya, betul apa enggak? Nasar aja dilupakan kadang-kadang, betul apa enggak? Halo? Kadang-kadang nasar aja pura-pura lupa, di sini nggak ada sekali lagi, tempat lain tuh. Ya, saya minta saudara paham. Kalau ikut Yesus, firman nomor satu. Firman yang sanggup membuatkan engkau maju. Ngerti saudara? Amin. Firman yang mengubah bangkrut jadi diberkati. Tumpang tangan, tidak ada firman, blank. Firman jadi, maka itu firman membuat semua yang mustahil jadi tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu firman. Ada amin. Kamu katakan, Tuhan saya putus asa. Oleh karena firman, kamu kuat. Betul apa tidak? Level yang pertama, ini level yang pertama dulu dah. Level yang pertama Tuhan ngomong sama Yosua gini, saya minta saudara perhatikan. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Hanya ke tanganmu. Jadi level yang pertama saya minta Anda tahu bagaimana Tuhan ngomong. Setuju? Pengen tahu Tuhan ngomong? Siapa yang pengen tahu angkat tangan? Pengen mengerti dalam sehari-hari Tuhan ngomong? Saya kasih tahu ya, kadang-kadang Tuhan ngomong tuh nyakitin hatimu dulu. Setuju? Ada amin? Contoh, kamu berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, aku hari ini pengen belajar sabar Tuhan. Setelah kamu ngomong amin keluar pintu, 1 minggu akan ada banyak orang menyebalkan kamu. Tandanya itu dengar suara Tuhan. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Itu praktek namanya. Kamu berdoa, oh Tuhan aku pengen belajar percaya. Amin, kamu keluar pintu. Tahu-tahu masalah besar-besar datang sama kamu. Tandanya itu suara Tuhan. Setuju angkat tangan. Supaya ngerti. Setuju? Ada amin. Itu cara Tuhan begitu. Anda harus tahu. Tuhan saya pengen diberkati. Jangan salah, begitu kamu amin, tahu-tahu saku kurata terus. Tahu saku kurata? Tahu saku kurata? Bokek. Loh, Tuhan saya berdoa jangan-jangan salah doa. Bukan. Otakmu harus taruh di dengkulmu sini. Imanmu yang Anda pakai. Ada amin.
Kamu doa, Tuhan aku minta kesembuhan. Tapi ternyata prediksi orang jelek. Kamu harus percaya, selama Tuhan janji pasti digenapi. Itu saya kasih tahu, ini firman. Orang Kristen yang pasti duduk manis. Gereja minggu datang, doa malam datang, taruh pantat di situ. Nah, haleluya, keluar biasa-biasa, tidak ada pergerakan iman. Iblis menang, makanya iblis mencuri firman. Saya tahu ada 2 bangunan yang Tuhan ngomong. Satu di atas pasir, satu di atas batu. Badainya sama, gelombangnya sama. Yang rubuh di atas pasir. Itu. Kamu datang sama-sama malam ini, belum tentu imanmu sama. Benar apa enggak? Satu rumah belum tentu iman sama. Satu cepat respon, satu pakai otak mikir. Itu biasa terjadi. Ya Pak ya? Ya Bang ya? Satu pakai ngomel, satu pakai sukacita. Beda lawannya. Responnya lain, menandakan dirimu sendiri. Satu, apapun, nggak tahu lagu itu ya. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku apa? Berkata apa? Tuhan. Amin. Nggak punya duit nyanyi itu. Apapun itu. Jangan, nangis-nangis. Kampungan. Mana dikatakan amin? Ada amin? Jangan sering-sering diundang Pak Gembala, sakit hati ntar jemaatnya. Apapun yang terjadi, sepatunya kena banjir, apapun nyanyi itu, ada amin. Gak punya duit, apapun yang terjadi, dompet hilang, apapun yang terjadi, setuju katakan amin. Saya sudah sampaikan ini. Anda harus tahu firman ini kadang-kadang perkara besar. Sebelum terjadi pada Anda harus mengalami goncangan. Kenapa? Dikosongkan dulu sama Tuhan. Ada amin orang Kristen. Ada amin. Kalau gitu kesombongan. Kamu mengandalkan temanmu, kamu mengandalkan duitmu, kamu mengandalkan ini sama Tuhan, tunggu dulu. Ada waktu kamu blank dulu kosong, baru Tuhan kasih mujizat besar. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin Kristen. Ada amin. Aku bilang, oh Tuhan saya sering ke gereja, saya sering doa puasa. Tahu aja gak ngerti. Tuhan ngomong, ini loh. Otakmu jalan, bagaimana caranya? Nggak akan masuk. Yang penting adalah percaya. Katakan percaya. Percaya itu artinya kamu datang ke tempat ini hanya bawa 10.000. Tuhan ngomong, kasih 10.000mu semua, nanti pulang urusanku. Itu percaya. Setuju? Angkat tangan. Itu percaya. Tuhan rumahku jauh Tuhan. Nanti masa ada yang gonceng aku. Percaya nggak? Orang tuh tahu dulu aja setengah mati. Benar apa enggak? Halo, jujur aja ya Pak ya? Ada amin? Saya kepanjangan ngomong. Baru beli BlackBerry. Oh terima kasih Tuhan, BlackBerry ini pemberian. Tahu Tuhan ngomong, BlackBerry nggak boleh kamu pakai. Tabur. Bukan kabur loh, tabur. Setuju? Untuk tahu orang Kristen susah. Kenapa ini otaknya jalan? Meskipun ke gereja kamu. Makanya perlu khotbah kadang-kadang seperti pedang. Dipisahkan mana otakmu, mana kehendak Tuhan. Setuju katakan amin. Anda kadang-kadang dibuat nangis. Berapa daripadamu dibuat Tuhan nangis belakangan ini. Kenapa? Supaya engkau paham manusia rohmu. Daging kadang-kadang harus ditekan. Supaya roh muncul. Amin. Minyak urapan keluar pada waktu kamu diinjek. Urapan keluar. Setuju angkat tangan. Setuju. Urapanmu keluar pada waktu kamu diinjek kadang-kadang. Level pertama, Yesua dikasih tahu Tuhan, ketahui. Yang untuk tahu adalah begini, Yeriko aku serahkan ke tanganmu. Sesuatu kota yang besar, suatu kota yang sulit, suatu kota yang tidak masuk akal. Tuhan ngomong, aku kasih ke tanganmu. Ada amin. Ada amin. Level pertama, saya mau sampaikan firman ini. Supaya saudara tahu mulai malam ini, bahwa Tuhan kasih kamu perkara besar. Tulis itu. Orang Kristen, saya percaya, Tuhan kasih kamu perkara besar. Ada amin. Tidak tahu itu bisnis, tidak tahu itu pelayanan, tidak tahu itu apa. Tuhan kasih kamu perkara besar. Anda harus tahu. Anda harus tahu. Jangan sampai iblis curi itu. Jangan sampai. Oleh karena waktu kamu nunggu belum terjadi, tetap percaya. Ada amin. Tetap percaya bahwa Allah kasih kamu perkara besar. Sampai kamu mati. Ada amin. Itu baru Kristen. Jangan hanya pintar ngomong firman, lakukan firman baru bagus itu. Setuju katakan amin? Amin saudara. Level pertama, Yesus harus tahu, itu kota yang sulit. Level pertama. Level kedua, saya minta saudara baca ayat yang ketiga
sampai yang ke-6. Ayat yang ketiga, baca 1, 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali. Sedang 5 sama-sama apabila panjang bunyinya dan bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok level kedua, saya mau tekankan profetik ini bagi saudara. Level pertama, Anda harus percaya bahwa Tuhan akan kasih Anda perkara besar. Ini yang Roh Kudus sudah saya sampaikan tadi. Sampai tadi Tuhan ngomong harus di sini. Level kedua, saya minta saudara ingat baik-baik. Supaya saudara masuk dalam perkara yang besar, jangan lupain level kedua. Harus pakai cara Tuhan, tulis. Caramu kamu nggak akan bisa. Caramu tidak akan bisa. Kamu niru-niru orang tidak akan bisa. Harus pakai cara Tuhan. Mengerti katakan amin? Ada amin? Itu tujuan kamu doa. Itu tujuan kamu puasa. Supaya tahu. Begitu kamu disuruh Tuhan, itu cara Tuhan. Mengerti katakan amin? Saudara saya kasih tahu, lihat ke depan. Ya, Tuhan ngomong begini sama si Yosua. Kamu, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta raja dan semua aku kasih kepadamu. Yosua ngomong, yes Lord. Begitu Tuhan ngomong cara kedua. Caranya kamu harus keliling, saya kasih tahu. Itu cara yang nonsen atau sulit. Kalau tidak dekat sama Tuhan tidak mungkin. Mengerti katakan amin. Caranya apa? Keliling. Sehari sekali sampai 6 kali, begitu hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Cara Tuhan, lihat saya saudara. Cara Tuhan kadang-kadang aneh, tapi itu mujizat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Percaya katakan amin. Saudara nggak mau aneh tapi pengen mujizat, itu goblok itu. Mengerti? Ada amin? Maunya dianggap orang waras. Suatu saat kau akan tahu, kadang-kadang disuruh Tuhan seperti orang gila. Maka orang Kristen banyak gengsinya. Betul apa enggak? Halo Kristen, betul apa enggak? Supaya apa? Supaya orang respect sama kamu. Bukan Roh Kudus respect sama kamu. Cara Tuhan kadang-kadang memalukan kamu, tapi mujizat terjadi. Betul apa tidak? Otakmu jalan. Saudara tahu Naaman. Itu ngomong sama siapa? Nabinya. Supaya dia sembuh dari kusta. Siapa nabinya? Elisa atau Elia? Elisa. Dia ngomong gini. Elisa ngomongnya begini. Naaman, kamu apa saudara? Caranya apa? Berendam di apa? Di sungai? Itu Naaman ngomong gini. Apa enggak ada sungai lain? Parpar atau apa? Sungai Parpar atau sungai Damsik kalau nggak salah ya. Saya tanya, sungai yang paling kotor di Samarinda mana? Karang. Pak Gembala, Pak Karang? Yang orang beol di sana, orang kencing di sana, orang ludah di sana. Ngerti sudah? Yang paling jelek. Karang Bungkus. Yang apa-apa sampah masuk sana semua. Lihat saya ke depan supaya saudara nggak pakai otak ini, pakai iman. Lihat saya. Begitu Naaman disuruh, Naaman kamu nyemplung di karang apa? Wungus. Nggak tahu apa tuh, nggak tahu karang apa, karang terserah. Ada amin Kristen. Kamu maunya duit aja, suruh Tuhan kamu mikir-mikir. Ada amin, ngerti ya? Saya nggak marah, pembaikan saya begini. Jarang-jarang, amin. Ntar saya pulang nanti malam jam 1, saudara aman pulang ke rumahmu. Tapi kamu akan pasti mikir, karena firman tidak kembali sia-sia, pasti mikir kamu. Amin. Itu dibilangi, lagi Naaman datang sama Elisa bilang, kamu hari ini harus berendam di karang Mumus. Mumus M. Yes, mama, Mumus. Kamu harus berendam di karang Mumus 7 kali. Itu kamu taruh Alphardmu, kamu taruh Mercymu, kamu taruh Ferrarimu di sana, cemplung di sana. Saya kasih tahu, Elisa ngomong bukan sekali, berkali-kali. Saya kasih tahu, langsung Naaman ngomong gini, apa enggak ada kali lain selain kali karang Mumus?
Apa nggak bisa di hotel ada kolam renangnya? Bukankah manusia seperti itu? Jujur aja. Siapa enggak? Kamu ke gereja, kamu persekutuan, kamu bahasa roh, tapi tetap kamu pakai caramu. Itu membuat kamu gagal, meskipun itu sombong itu namanya. Ada amin. Saya percaya kamu nggak kebetulan datang malam ini. Amin. Nggak kebetulan. Saya suruh khotbah ini tepat orangnya, tepat. Nggak kebetulan. Setuju? Kamu cemplung di karang mumus 7 kali. Itu Naaman langsung bilang begini. Saya ini pejabat di daerah Samarinda. Saya masa mau nyemplung di karang apa? Karang mumus tadi. Bukan sekali. Sekali sih oke. Pura-pura begini cemplung. Tapi Elisa tahu. Ini orang supaya tahu cara Tuhan. Ini otaknya harus taruh di dengkul sini. Ada amin. Orang sombong itu musuh Tuhan. 7 kali. Itu Ferrari semua diparkir. Sudah tahu yang lebih ngeroh itu sebenarnya bukan Naaman, bawahannya. Dia ngomong gini, Bapak susah amat, Bapak pengen sembuh toh? Pengen sembuh kan? Nyemplung aja, gak usah malu. Itu gengsinya, lempar saja. Ada amin. Dia nyemplung di karang mumus, semua orang-orang baris, semua orang-orang lihat, orang beol lihat dia, orang kencing lihat dia, masuk di karang itu. Jadi saya kasih tahu, mungkin kau bisa ketawa, tapi saya kasih tahu. Jika itu engkau alami, saya jamin pasti kamu lari dari Tuhan. Dan kamu cari peneguhan dari hamba Tuhan lain yang menyenangkan hatimu. Betul apa enggak? Itu modelmu. Ada amin. Masuk karang mumus. Sekali rendem, orang tepuk tangan. 1-2 kali nyemplung. Belum sembuh. Masih ada kusta. Allah ngomong sama Yosua, 7 kali kamu harus keliling. Sehari sekali. Perhatikan saya. Yosua begitu hari pertama dia keliling, itu tembok Yeriko belum geser, belum retak, belum ada apa-apa. Sehari keliling masih oke. 2 kali keliling masih oke. 3 kali saya kasih tahu. Kadang-kadang orang sudah mulai mikir, betul apa enggak? Ini jangan-jangan saya salah dengar firman. Setuju? Jujur aja ya Pak ya. Iya. Sini nggak ada kok, di sini ngamen. Itu yang buat kamu tidak pernah maksimal sama Tuhan. Kamu dengar nubuatan tapi otakmu jalan. Gimana caranya? Kamu tanya gimana caranya, nggak dapat apa-apa. Yosua keliling, dia jalan. Mari kita keliling Yeriko. Dia jalan sekali. Nggak ada apa-apa. 2 kali nggak ada apa-apa. 3 kali. Mungkin Yosua nggak ngomel. Belakangnya yang ngomel. Ngerti, katakan amin. Pasukannya apa? Ngomel. Langin ini pimpinan gila ini. Ya Pak ya? Ini biasanya ngerubuhkan tembok langsung serbu. Ini pimpinan suruh keliling lagi. Itu loh saya kasih tahu. Kalau orang dekat sama Tuhan caranya aneh-aneh. Tapi mujizat terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara siap gila dengan Tuhan? Yang siap gila dengan Tuhan angkat tangan. Jangan salah ngomong amin. Saya ingin tahu reaksinya. Ada amin? Nanti lihat. Begitu kamu doa. Oh Raparton ngomong. Kamu malam ini jalan ke daerah sana. Oh ada mobil Tuhan. Jalan. Ada amin. Orang lihat, ngapain kamu Bu? Shalom, gitu aja lewat. Itu loh, saya kasih tahu. Saya kasih tahu, selama pengalaman saya pelayanan, saya lihat ya, banyak orang Kristen gagal di level ini. Maunya pakai caranya dia, bukan cara Tuhan. Betul apa enggak? Padahal saya berdoa bagi seorang ibu. Ya, ibu itu pokoknya dosa ya. Dia meskipun dia juga penyumbang gereja terbesar dan sebagainya. Ibu itu wanita simpanan, pengusaha besar. Saya percaya saudara tahu perusahaannya. Meskipun itu pengusaha Kristen, dan ibu itu juga Kristen, dia bahasa roh. Tapi dia punya dosa ini. Saya diundang ke rumahnya dengan ada seorang ibu juga. Saya bilang satu, pertanyaan ini biar Roh Kudus yang ajukan. Saya bilang begini, ibu siap bertobat sungguh-sungguh? Dia tahunan saudara, meskipun gereja duduk manis di depan, meskipun kadang-kadang dia singer suaranya bagus, tetap dia dosa zina. Cabul. Jadi sudah jangan berpikir Anda nyumbang gereja besar, Anda bebas dosa, tidak bisa. Sekali dosa tetap dosa, betul apa enggak? Bukan karena nyumbang kamu beli Tuhan, tidak bisa.
Bereskan dulu baru selesai. Saya bilang, ibu mau pulih? Dia bilang sama nangis, ya saya mau. Lalu saya pertanyaan kedua, ini yang Roh Kudus ajukan, dan ini lama dijawab. Saudara tahu pertanyaannya? Saya begini, ibu siap nggak dikirimin duit lagi? Ada amin. Ada amin. Lihat saya ke depan. Saya mau kasih tahu supaya saudara ngerti bagaimana cara Tuhan membawa orang kadang-kadang susah. Rumahnya besar karena itu diberi oleh pengusaha besar. Ada gymnya, ada semua besar. Listriknya berapa? AC-nya berapa? Saya bilang, pengen bertobat sungguh-sungguh. Mau sampai nangis. Pertanyaan kedua, Roh Kudus langsung ajukan. Tanya dia, siap tidak dikirimi duit lagi. Karena untuk bayar listrik, untuk bayar rumah, untuk sanggup sehari-hari, dia dikasih setiap bulan besar. Saya bilang, level kedua saya tanya, siap tidak dikirimi duit lagi enggak? Susah jawab. Mikir, betul apa enggak? Halo? Itu spontan, bener itu. Halo, bener enggak? Untuk bertobat orang cepat. Yes Lord, haleluya, maju altar call. Begitu kena level kedua, Tuhan tahu modelmu seperti apa. Bener apa enggak? Makanya banyak orang Kristen munafik kelas berat. Serius. Munafik kelas berat. Ya, saya tanya gitu langsung ibu itu diam agak lama. Untuk urusan duit orang susah jawab. Mengerti, katakan amin. Betul apa enggak? Itu namanya cara Tuhan. Kalau ingin bertobat sungguh-sungguh, lepaskan dosamu. Nanti masalah uang, masalah pendapatan, biar Tuhan pimpin. Ada amin. Cara Tuhan gagal orang di sini. Kamu boleh sekolah teologi, kamu boleh kumpul sama Benny Hinn, terserah. Cara Tuhan tetap cara Tuhan. Benar apa tidak? Kamu tidak bisa niru-niru. Oh, ini seperti ini cara Tuhan. Oh, tidak bisa. Cara Tuhan beda-beda. Betul apa enggak? Beda. Level, saya kok kesaksian waktunya nggak cukup. Kalau saya harus ngomong, banyak orang dilayani pakai cara level kedua ini, banyak orang gagal. Baik juga yang pelayanan. Begitu dia terjun full timer, saya sering ngomong, full timer, urusan perut, setengah mati orang Kristen. Tapi berdoa Tuhan ngomong, layani aku sepenuh waktu. Amin. Begitu dijalani sekali keliling, 2 hari keliling, 3 hari, hari ketiga. Aduh Tuhan, gak sang. Ya Pak ya. Jangan gagal tengah jalan. Makanya saya kasih tahu kemarin ya, ketekunan mendatangkan mujizat. Setuju, angkat tangan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Saudara tekun, mujizat terjadi. Full timer. Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau cukupkan padaku. Apalagi peneguhan banyak ya. Langsung sehari melangkah pelayanan. Haleluya, semangat. 2 kali pelayanan semangat, 3 kali semangat. Hari keempat, gak tahu berapa tahun, 4 tahun berikutnya. Oh Tuhan, keluargaku perlu makan Tuhan. Saya sering ngomong di khotbah, mungkin Leon ngerti. Sering saya ngomong di beberapa kota di khotbah. Allah yang saya sembah tidak pelin-pelan. Kamu yang pelin-pelan. Betul apa tidak? Sekali dia ngomong tidak pelin-pelan. Itu Yesus yang saya sembah. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Oh Tuhan, oh ini. Tuhan pasti tolong kok. Pasti tolong. Cuman kamu menurunkan standarmu. Level kedua. Cara Tuhan untuk mengalahkan Yeriko unik. Kelilingi. Ada amin. Jadi Yosua keliling tadi, apapun yang, katakan nyanyi seperti itu, apapun yang terjadi itu nyanyi pasrah. Dalam hidupku, ya saya percaya nyanyi jangan gitulah kok keliling. Nyanyi yang semangat, ada amin. Ya, nyanyi gak tahu nyanyi apa, lagu yang sukacita, ada amin. Jangan saudara, oh thank you Lord, Roh Kudus. Saya kasih tahu, jangan saudara melakukan visi Tuhan sama seperti orang cengeng, so, jangan. Tapi orang percaya itu lebih diberkati, setuju? Jangan katakan, Tuhan terserah maumu. Kebanyakan nangis, kamu gak ngelangkah-langkah. Baru melangkah satu aja, Tuhan, kebanyakan nangis, belajar percaya. Setuju? Ada amin? Itu yang saya makin bilang. Saya, kalau nggak saya bangun bait suci di Jogja, saudara. Itu rumah kosong, rumah angker. Saya kemarin udah ngomong, rumah kosong, rumah angker, tanpa listrik, tanpa air.
Tuhan ngomong sama saya, kamu ambil rumah ini benahi. Di Jogja, ya. Benahi. Saya tidak punya uang. Saya hidup dengan iman, saudara. Makan nasi kucing dengan iman, ada amin. Di Solo ada, di Jogja ada. Tuhan ngomong, kamu ambil rumah ini, bukan diambil, maksudnya dipinjemi, ya. Kita dipinjami 2016. Kamu ambil rumah ini, benahi rumah ini bagi kemuliaan Tuhan. Saya tidak punya uang. Tapi waktu itu saya begitu Tuhan ngomong itu, saya katakan, yes bos. Sopan enggak? Sopan. Ada amin. Kalau kamu butuh duit jangan minta orang. Panggil Yesus bosmu. Ada amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan ngemis. Saya tidak suka hamba Tuhan ngemis. Miliki iman. Katakan iman. Ada amin. Saya panggil Yesus. Bos. Pertama yang saya lakukan, saya tendang Lucifer keluar dari rumah itu. Setan itu kita usir keluar. Orang-orang Kristen aja takut katanya. Maka saya percaya di mana ada kuasa Allah mengalir, setan pergi. Setuju? Amin. Bukan kamu yang pergi, setannya yang pergi. Ada amin. Kamu ke daerah tanah-tanah kutuk, kamu ke daerah tanah, kemarin saya sudah ajarkan pengen bisnis properti, beli rumah yang banyak setannya. Setuju katakan amin? Karena apa? Murah harganya. Mengerti katakan amin? Ada amin. Kamu punya duit, cari tanah-tanah yang orang tidak mau. Kenapa? Banyak setannya. Datangi tanah itu, kamu klaim bagi Yesus, kamu tendang setan keluar, dan tanah itu mahal harganya. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Itu yang punya otak bisnis loh, tak apa-apa. Kontrak rumah, uangmu sedikit, cari rumah bekas bunuh diri, murah harganya. Mengerti katakan amin? Itu cara Tuhan. Jangan, oh Tuhan ini setannya kuat, kamu yang kuat. Bukan setan yang kuat. Kebanyakan nonton TV kamu. Trans apa terakhir yang mau kaitan setan? Ada amin. Siapa yang ingin punya iman malam ini angkat tangan? Tujuan kamu ke gereja supaya punya iman saudara, bukan duduk manis. Bukan. Saya paling gak suka orang Kristen duduk manis. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Begitu keluar. Sebenarnya kamu percaya gak? Ya nanti dilihat. Saya gak. Jadi kalau saudara ingin daerah murah, cari daerah yang bekas kutukan. Taklukkan daerah itu jadi tempat kemuliaan. Setuju? Kalau Tuhan suruh kamu putri daerah itu, putri. Bait suci yang saya diperintahkan Tuhan, itu tanpa listrik, tanpa air, setannya banyak. Saya bilang, yes, aku mau. Kalau Tuhan ngomong, kamu perhatikan ya, Tuhan ngomong gini, kamu melangkah, aku buka berkat. Kamu tidak melangkah, aku tidak buka berkat. Kadang-kadang orang Kristen butuh berkat dulu baru melangkah, itu salahnya. Iya apa ya? Lihat tanda dulu baru melangkah. Kadang-kadang Tuhan tidak perlu tanda, melangkah baru tanda terjadi. Setuju tepuk tangan bagi Tuhan? Percaya katakan amin. Tuhan ngomong, aku akan berkati kamu daerah itu. Tuhan belum ada tanda. Tuhan katakan, kelilingi. Seperti Yosua ini. Yeriko belum runtuh, Yeriko belum geser. Tuhan ngomong, kelilingi. 6 hari. Sampai 7 kali, 7 hari, 7 kali. Itu Yeriko belum geser. Tanda belum terjadi. Orang kalau tidak punya iman akan pikir-pikir. Hari keempat pasti dia mikir, jangan-jangan saya salah dengar firman. Betul apa enggak? Dan dia undur. First miracle dari bait suci yang saya lakukan. Orang bayar isi kita listrik. Orang mau berobat ke Singapura, dia bilang, saya yang bayar listrik kamu. First miracle. Dan akhirnya saya buka sekolah pelayanan, pendidikan gratis di situ. Buka sekolah pelayanan di sana, hanya 3 bulan. Kemarin udah wisuda di Surabaya dan di Jogja. Pengajar pun Tuhan kirim. Dari berbagai gereja, dari JKI, Petrus Agung juga ada, dari GBI lain. Saya tidak punya modal. Saya hanya punya iman. Makanya apa yang saya khotbahkan saya alami, itu baru bagus. Jangan asal ngomong. Mengerti katakan amin? Jangan asal komentar, belajar alami dulu baru komentar. Mengerti katakan amin? Saya ngomong, suruh satu orang kan 25 siswa ya, atau 30. Saya bilang, Tuhan, ditarik berapa Tuhan satu orang? Saya bilang sama sekretaris yang bagian itu, saya bilang, suruh satu orang bayar 500.000, 3 bulan. Murah apa mahal? Murah. 500.000. Begitu saya mau khotbah di Jakarta, saya mau tidur malam-malam, Tuhan ngomong gini, kamu tarik pungli kamu. 500.000 murah, Tuhan ngomong masih tarik pungli. Saya bangun langsung, saya bilang sama sekretaris saya, potong gak usah bayar. Ada amin. Katakan cara Tuhan.
Katakan cara Tuhan. Saya kasih tahu, cara Tuhan kadang-kadang buat kamu pusing. Tapi nanti mujizatnya terjadi, kamu akan pusing, bingung bagaimana mujizat terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Percaya katakan. Kelihatan dari mukamu lagi pusing cara Tuhan. Gimana ya? Kok doa aku belum terjadi apa-apa? Cek. Jangan-jangan caramu yang kamu pakai. Cara Tuhan. Ada amin? Tidak masalah ya, ngalir ya. Itu. Tidak bayar saya bilang. Udah, gak usah bayar. Lalu saya tanya, Tuhan bayar pengajar-pengajar bagaimana? Tuhan kan ngomong, saya namakan faith training itu saudara, faith training. Tuhan ngomong sama saya, kan pakai iman. Katakan iman. Ada amin. Tidak ada yang mustahil. Amin. Level kedua, saya minta saudara ingat baik-baik. Tuhan ngomong sama Yesua, ketahui aku serahkan ke tanganmu level pertama. Level kedua Tuhan ngomong, caranya kamu keliling Yeriko. Tidak gempur, kelilingi benteng itu. Kalau pakai ini kamu akan berkata, Tuhan mustahil. Tapi kalau pakai ini, tidak ada yang mustahil. Saya minta saudara lakukan senam malam ini. Tidukan saya, taruh tanganmu semua di sini. Kemarin enggak saya ajarin, malam ini saya ajarin. Taruh tanganmu sini. Sini, pindah ke jidatmu sini. Sama-sama, 1, 2, 3. Dari sini ke, lagi-lagi. Ini, supaya hafal. Lagi. Ini, saya nggak ngerjain, saya serius. Nanti ada profetik yang saya mau sampaikan. Kenapa saya bisa ngajari begini? Karena pengalaman, amin. Lagi-lagi, dari sini. Sini. Jadi nanti orang tanya, tadi malam Pak Yeremia khotbah apa? Ini. Sini. Ngerti katakan amin? Kenapa saya bilang begitu? Lihat saya. Ini saya sampaikan secara profetik buat supaya saudara hafal. Pada waktu Anda berdoa, harusnya turunnya jangan di sini dulu. Sini dulu, taruh tanganmu semua di sini. Tapi banyak orang Kristen gagal, kenapa? Turunnya bukan di sini. Sini. Betul apa tidak? Kenapa saya katakan dari sini ke sini? Lihat saya. Kalau kamu lagi profetik, kamu lagi berdoa, kamu maybe puasa atau kamu lagi menyembah, tahu-tahu Roh Kudus bicara sama kamu, saya kasih tahu, turunnya ke sini dulu. Di sini roh. Begitu turun di rohmu akan rubah cara berpikirmu. Taruh di jidatmu semua nih. Sini yang dirubah. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Ada orang Kristen kadang-kadang turunnya di sini. Tuhan ngomong begitu kamu menyembah, Tuhan berkati aku. Tuhan ngomong ampuni dulu lawanmu. Turun di sini ngampuni gak? Nggak akan. Ya benar apa enggak? Gengsi. Kalau ketemu, padahal mati. Males sebel sama kamu. Itu neraka itu. Serius. Kamu bahasa roh kamu gak bisa ngampuni neraka bagianmu. Ada amin. Tidukan sama-sama dari sini ke sini. Tuhan ngomong, aku akan berkati kamu. Kamu belum punya duit, jangan turun di sini. Kalau turun di sini kamu akan berkata, Tuhan duit dari mana? Betul apa enggak? Tapi kalau kamu punya iman, turun di sini, taruh sini. Begitu turun di sini, akan rubah sinimu. Tepuk tangan bagi Yesus. Mengerti katakan amin. Aku akan sembuhkan kamu. Jangan turun di sini. Kok turun di sini? Tuhan semakin parah. Orang ngomong kanan kiri parah. Tapi kok turun di sini? Maka akan merubah inimu. Dan engkau akan percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada amin. Saya percaya tidak ada yang kebetulan kamu datang malam ini. Amin. Nanti kok kamu berdoa Tuhan atau terima pesan Tuhan, jangan turun di sini. Kok turun di sini mikir kamu. Ngomong apa? Mikir, otakmu jalan. Iya Mbak ya? Halo? Udah jujur aja, saya tembak kok dari tadi, saya tahu kok. Tapi kok turun di sini, kamu katakan, yes! Akan berubah sini. Kalau saya pakai sini untuk menerima bait suci, saya pakai sini. Saya akan Tuhan saya ajukan proposal ke orang-orang deh, minta duit kalau pakai ini. Tapi turun di roh, percaya. Katakan percaya. Yesua kenapa sanggup keliling sampai 7 kali dia keliling 7 kali. Dia tidak gubris belakangnya, dia percaya. Katakan percaya. Tepuk tangan yang percaya bagi Yesus. Percaya katakan amin. Jika Tuhan katakan aku akan memulihkan keluargamu, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memberkati engkau. Jangan turun di sini. Roh, katakan roh. Kalau turun di sini kanan kiri ngomong kamu tambah hancur, kamu tambah parah, kamu akan bimbang. Seperti siapa? Petrus. Petrus sudah jalan di atas air. Saya sering khotbahkan ini ya. Saya katakan Petrus jam.
Loncat, dia loncat dari perahu. Dia turun seperti ini, bukan di air. Saya kasih tahu, Petrus lebih punya iman daripada murid-murid yang lain. Sama-sama dengar firman, imannya beda. Betul apa tidak? Meskipun Petrus tenggelam, saya pernah sampaikan satu kota lupa saya. Meskipun Petrus tenggelam, minimal Petrus pernah jalan di atas air. Setuju angkat tangan? Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau kamu tidak pernah jam, tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Ada amin. Tuhan, aku pengen diberkati. Tuhan ngomong, kasih semua uangmu. Seperti loncat tadi. Amin. Ini bukan khotbah titipan Pak Gembala, bukan. Gembalanya murni. Amin. Pengen punya iman malam ini? Iman datang waktu kamu baca Alkitab. Bukan baca koran. Amin. Kamu baca Alkitab, inimu dirubah, konsep pikiranmu dirubah, baca koran kamu akan percaya, mujizat terjadi. Ada 9 nubuatan, saya kemarin tadi sampaikan di Asen juga beberapa orang. Saya masih ada berapa nubuatan saya lupa, tapi Tuhan pernah bicara sebelum tahun 2012 awal, Tuhan ngomong 9 nubuatan. Saya sudah sampaikan di beberapa tempat. Pertama, Eropa akan jatuh. Eropa dikoncang Tuhan. Ekonomi dan bencana alam. Yang kedua, Tuhan katakan sama saya, Asia Tenggara dikoncang Tuhan. Ekonomi terjadi, koncangan. Orang yang punya iman akan naik, itu level yang ketiga. Tahun ini adalah tahun iman, katakan iman. Kamu mungkin tidak hafal Alkitab, tidak masalah. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Itu Tuhan katakan, 9, saya suruh sampaikan kemarin. Saya sudah sampaikan, saya lupa apa itu. Akan terjadi, hati-hati, saya minta saudara yang pelayanan hati-hati. Jangan rebutan kekuasaan, hati-hati. Karena Tuhan ngomong sama saya, akan terjadi orang-orang akan merebutkan kekuasaan. Baik dalam apapun, baik dalam pelayanan. Saling menjatuhkan, supaya dihormati. Jangan seperti itu. Ada amin. Promosi hanya datang dari Tuhan. Jangan minta disembah orang, jangan. Tahun ini tahun iman. Saya lihat naga naik tahun kemarin. Saya mungkin di Malang, dan sempat dengar. Naga naik, Cina akan naik. Produk Cina merajai, tapi mereka akan menyombongkan diri karena kekuatan naga itu. Orang-orang yang di dalam Tuhan, orang Chinese tetap bertahan. Tapi orang yang sombong akan jatuh, itu pasti. Mengerti katakan amin? Ada hal, saya pernah nubuat yang lucu lagi. 2009 ya, 2009, 2010, 2011. Saya lihat Obama kerjasama dengan Indonesia. Pemerintah terbaru, saya sudah sampaikan di tahun 2009, pemerintah terbaru tidak disukai banyak orang. Tetap harus terjadi, tapi tetap tidak disukai banyak orang. Tetap jalan dia. Terus saya bilang, Obama akan kerjasama dengan Indonesia dan tidak jadi Indonesia jadi baik. Ekonomi Amerika berantakan. Saya tidak ngerti ekonomi, saudara. Ada pengusaha-pengusaha besar yang tanya sama saya, kamu yakin Obama kerjasama dengan Indonesia? Lihat. Dan tidak jadi Indonesia. Betulan, Obama ke Indonesia dan kerjasama dengan Indonesia. 2010, 2011. 2011 darah di Indonesia. 2012 tahun kesukaran. Hanya orang yang punya iman akan terima mujizat seperti ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Kalau kamu kesukaran, saudara, ada level yang kedua saya minta Anda ingat di profetik ini. Pakai cara Tuhan. Amin. Kadang-kadang cara Tuhan itu menyakitkan hatimu kelihatannya. Tapi baik. Contoh kamu pengen diberkati, tahu-tahu Tuhan suruh kamu mengampuni dulu. Ya ampuni. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu bulan depan. Langsung pergi. Amin enggak? Kecuali kamu gengsi, turun di sini. Cara Tuhan buat kamu diberkati. Cara Tuhan buat kamu mengalami kuasa Tuhan. Amin. Ya itu cara Tuhan, level yang kedua. Level yang ketiga. Langsung ya loncat, saya minta ditayangkan ayat yang ke-10. Nanti saudara baca di rumah sampai ayat yang ke-27. Tapi saya minta saudara lihat level ini. Praise the Lord, ayat yang ke-10. Saya minta semua baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Terus. Bersoraklah, maka kamu. Level yang ketiga ini. Saya minta saudara ingat profetik ini. Level yang ketiga, saya mau sampaikan segini. Jangan banyak komentar, gampangannya seperti itu.
Mengerti, katakan amin. Saya kasih tahu, level yang ketiga, kadang-kadang komentarmu sendiri yang menghancurkan mujizatmu. Ingat-ingat itu. Ada amin? Komentar Anda sendiri yang menghancurkan mujizat. Hari ini saya kasih tahu pesan Tuhan ini. Jangan banyak komentar tentang cara Tuhan. Tutup mulutmu dan lihat kuasa Allah terjadi. Ada amin? Makanya lihat saya, Yosua ngomong sama belakangnya, kamu jangan ngomong sedikit pun. Ngomong kamu saya bantai. Kamu ikut saya keliling. Pada nanti hari ketujuh kamu sorak-sorak. Sekarang jangan banyak omong. Mau kepanasan kek, mau kena hujan kek, mau diledekin kek. Jangan timpali, jangan banyak omong. Setuju, katakan amin. Mau itu tembok belum geser kek, mau belum berubah. Jangan komentar. Setuju, katakan amin. Fisik sih nggak komentar. Hati yang komentar. Ya apa ya? Ya apa ya? Sama nangis tapi. Oh Tuhan. Keliling Yosua maju. Wah, ratakan tanah. Mungkin kalau ada lagu dulu nyanyikan itu mungkin. Ratakan tanah bergelut seperti itu. Tapi saya kasih tahu, belakangnya, nggak boleh ngomel. Ngomong aja nggak boleh. Nangis nggak masalah, asal jangan ngomong. Setuju? Ada amin? Ada amin? Nggak ngomong, tahan aja. Itu mata air mata mengalir. Saya mau kasih sebentar ya ayat tambahan. Buka sama saya Perjanjian Baru. Saya minta saudara garis bawahi Yosua pasal yang ke-6 ya, kasih batas. Sebentar saja Perjanjian Baru. Saya minta saudara buka Injil Lukas ayat yang pertama. Ini firman yang luar biasa di Injil Lukas ini. Tapi ini boleh membuka pikiran saudara. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Bisa ditayangkan? Saya minta saudara lihat ya. Baca 1, 2, 3. Pada zaman Herodes adalah seorang imam dari rombongan Abia, istrinya. Saudara lihat, sepasang suami istri. Oke, ayat yang ke-6, baca sama-sama. 1, 2, 3, semua. This wonderful. Lihat saya ke depan. Suami istri ini. Kalau saudara lihat di slide ini. Saya baca Alkitabmu sama. Ayat yang ke-6. Keduanya adalah pertama benar di hadapan siapa? Jangan cari benar di hadapan manusia. Level ikut benar di hadapan Tuhan. Pasti luar biasa. Amin. Mereka suami istri melayani sebagai imam. Yang pertama mereka benar di hadapan Allah. Dan apa saudara? Hidup menurut ketetapan apa? Menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan apa? Tidak bercacat. Suami istri ini melayani sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Firman Tuhan. Ini luar biasa. Tapi saya minta saudara lihat ayat yang ke-7 berikutnya. Tolong tayangkan. Ke-7. Semuanya baca. 1, 2, 3. Thank you. Ini saya kasih tahu profetik, Bos. Lihat ke depan. Saya ulangi tadi. Mereka tidak bercacat. Mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan ketetapan. Tapi saya minta saudara lihat ke depan. Mereka tahunan berdoa untuk satu hal. Punya anak. Dan Tuhan belum jawab. Banyak orang, Tuhan aku sudah melayani. Aku sudah doa puasa. Belum terjadi. Tetap percaya. Kalau sudah ngomong Tuhan aku sial. Tidak. Mereka mengalami. Betul apa tidak? Mereka melayani tidak bercacat. Kita aja kadang-kadang cacat kok, ya. Kadang-kadang kita ngambek-ngambek kok. Mereka tidak bercacat, tapi saya kasih tahu mereka punya kekurangan. Mandul. Mereka melayani dengan luar biasa dekat sama Tuhan. Mereka punya satu pergumulan. Belum punya anak. Yesus baik? Yesus baik? Pulang di tempatnya belajar. Apapun yang terjadi, apa? Selalu ya, berkata apa? Tuhan. Difitnah orang nyanyi itu. Apapun. Amin. Amin. Sambil nangis enggak masalah. Apapun nangis, nanti Tuhan bela kamu. Ada amin. Nanti pujian ini saya pikir sudah tahu, belum tahu ternyata. Ya, keluar dari situ difitnah orang dikata-katain. Apapun yang terjadi, amin. Bukan Tuhan turunkan api sama dia, bukan, enggak usah. Nyanyi, apapun
yang terjadi, sampai sakit gigi sekalipun, apapun. Ada amin. Sepatumu copot di bandara, katakan apapun yang terjadi. Ada amin. Itu baru orang Kristen. Saya heran lihat orang Kristen banyak ngomel. Makanya Yosua tepat ngomongnya. Jangan ngomong sedikit pun. Itu mulutmu kamu kancing itu. Mengerti, katakan amin. Tuhan, saya sudah berdoa, sudah puasa, sudah terima peneguhan, sudah terima tumpang tangan. Belum punya anak. Saya sudah melayani, belum punya anak. Kadang-kadang duri dalam daging diizinkan Tuhan loh. Iya apa tidak? Supaya kamu kenal siapa Yesus. Saya minta saudara perhatikan sebentar, langsung loncat di Lukas pasal pertama. Langsung ayat yang ke 11. Tolong tayangkan sebentar saja. Ayat yang ke 11. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 12. Melihat hal itu, ia Sakaria terkejut dan apa? 13. Sama-sama baca nubuatan ini. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab terus seorang anak laki-laki bagimu dan lihat saya, setelah dia tahunan, sejak married sampai dia lanjut umur, dia berdoa Tuhan. Sampai mungkin dia lupa doanya. Pada momen itu malaikat Tuhan hadir. Sakaria takut. Malaikat Tuhan berkata begini, jangan kau takut. Doamu dijawab. Ini yes, thank you Lord. Ini saya mau kasih tahu. Waktu Tuhan berbeda dengan waktumu. Berapa daripadamu sedang sengsara kelihatannya, tapi saya kasih tahu, mujizat akan terjadi padamu. Serius. Jangan lupakan campur tangan Tuhan, jangan jadi sombong. Jangan coba-coba sombong kamu. Ada amin? Malaikat Tuhan hadir. Jangan takut, Heleon. Aku akan menjawab doamu. Jangan takut, Pak Gembala, Tuhan menjawab seperti ini. Jangan takut, asli seperti itu. Takut, malaikat Tuhan muncul. Doa yang sudah lupa, doa yang sudah lama dia blank. Atau malaikat Tuhan ngomong, jangan takut. Doamu dikabulkan. That's amazing. Ada amin? Itu dia kaget meskipun, tapi saya minta saudara lihat lanjutnya. Coba ditayangkan. Masih kuat ya, amin? Amin. Malam saya pulang kok, tenang aja. Ayat 14. Baca sama-sama 14. 1, 2, 3. Engkau akan bersuka cita. Bahkan, that's amazing. Saya kasih tahu. Mujizat Allah. Lihat ke depan atau saudara perlu tulis, ingat baik-baik. Mujizat Allah yang diberikan padamu bukan hanya kamu nikmati. Tapi orang lain akan memuji nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Orang lain juga akan kena impartasi daripada imanmu. Ada amin. Ya, itu penting. Orang lain lihat, kalau kamu ditolong, saya pasti ditolong. Setuju? Kalau kamu sembuh, saya pasti sembuh. Kalau kamu berhasil, saya pasti berhasil. Impartasi, katakan impartasi. Kamu gak usah khotbah Alkitab, gak usah. Impartasi dari imanmu akan buat orang bertobat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada amin. Itu. Impartasi iman, orang lihat. Kamu meskipun dikhianati, ditinggal selingkuh, kamu tetap sukacita ya. Impartasi. Ada amin. Kamu ditipu, uangmu hilang, ketawa terus. Impartasi, ada amin. Bukan ketawa gila, bukan. Tapi memang sukacita, katakan sukacita. Ada amin. Tapi pasti ngomong-ngomong, nangis dulu, nangis enggak apa-apa. Nangis itu manusiawi, saudara. Tapi jangan jatuh. Naik, ada amin. Itu bedanya. Nangis orang gak punya iman dengan nangis orang dengan punya iman lain loh. Orang nangis punya iman, meratapi diri sendiri. Tuhan, bahasa Jawa ini, sakno Tuhan. Nah seperti itu. Kasihan Tuhan, kasihan. Tapi orang punya iman beda. Aku percaya berkatku double porsi. Itu perkataan orang punya iman. Ya Tuhan, hidup kok begini, sudahlah Tuhan. Udah bunuh diri. Amin. Ayat yang ke-15, tolong. 15, slide. Supaya semua lihat ke depan. Ya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia, perhatikan, ia akan penuh dengan apa? R-nya huruf besar, beda. Di Alkitab ada R huruf kecil, R huruf besar, beda. Ya, roh Allah dengan roh manusia. A-nya huruf kecil dengan A huruf besar, beda. Allah
atau Allah yang huruf besar beda. Jadi Allah yang huruf besar itu sungguh-sungguh yang Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang benar. Setuju, katakan amin. Penuh dengan roh mulai dari rahim ibunya. Saya minta saudara langsung saja ya, lihat ini. Coba ayat yang ke-18. Baca sama-sama semua ayat 18. 1, 2, 3. Sebab saya minta saudara lihat ke depan. Ini saya kasih tahu secara profetik tadi level yang ketiga. Saya kasih tahu, Zakaria dekat sama Tuhan, benar di depan Tuhan dan melakukan ketetapan Tuhan. Begitu malaikat Tuhan muncul, kamu akan dapat anak dan doamu dijawab. Saya kasih tahu, perkataan dari orang yang melayani. Yang intim sama Tuhan, saudara lihat sendiri, ini true story dari 18. Dia bilang gini, bagaimana hal itu terjadi karena aku sudah tua. Istriku sudah mandul. Banyak mujizat gagal karena kita komentar duluan. Betul apa tidak? Bukan salah pendetanya. Kamu yang banyak komentar, mujizat batal. Mengerti, katakan amin. Kalau Yosua disuruh Tuhan, lalu Yosua ngomong ini, bagaimana mungkin terjadi? Itu Yeriko kuat. Tidak akan terjadi apa-apa. Komentarmu harus hari ini mulai rubah. Ada amin. Jangan katakan Tuhan, biasanya bulan ini Samarinda sepi pengunjung. Jangan, mulai bulan ini setiap bulan Samarinda penuh. Komentar saudara. Ada amin. Komentarmu mematahkan mujizat. Saya minta saudara akibatnya. 19. Lukas 1 ayat 19. Baca sama-sama Lukas 1 ayat 19. Tolong di slide. Semua baca. 1, 2, 3. Terus. Di mana? Karena. Terus. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus suruh saya bicara malam ini tentang ini. Saya tahu akibat komentar yang salah dibuat bisu itu Zakaria. Lebih baik kamu bisu sampai mujizat terjadi. Setuju, angkat tangan. Kadang-kadang komentarmu kebanyakan sehingga mujizat gak ada yang terjadi. Tuhan sukar Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan? Tuhannya apa? Banyak mulut bisu kamu. Ada amin Kristen. Banyak cincong omongannya. Jangan sering-sering diundang. Pendeta sahabat saya Timotius Sardono bilang begini, undang nabi seperti ini kepala saya bisa bubar. Jemaat saya undang saya marah, keras. Karena komentarmu. Kok kasih salaman kanan kirimu ngomong, jangan banyak komentar, kasih salaman. Kalau perlu suami istrimu perlu jabatan tangan. Praise the Lord, ada amin. Jangan banyak komentar, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Komentarmu buat Tuhan jengkel sama kamu. Itu malaikat, saya kasih tahu ya, saya pernah melihat satu orang punya malaikat Tuhan semua. Malaikat Tuhan di sebelahmu bisa lihat gini, ini mulutmu ini ngomong kok gak bener sih. Masuk gereja rajin, doa malam rajin, bahasa roh rajin, begitu keluar, kira-kira, malaikat Tuhan bisa gini, tahu-tahu bibirmu bisa bengkak, bukan disantet orang, bukan, komentarmu lo kebanyakan, bener apa enggak? Ada amin. Tahu-tahu bisa sariawan, karena banyak ngomong. Mengerti, katakan amin. Bukan disantet orang apa, enggak, banyak omong. Dengan sariawan kamu tutup mulut. Amin orang Kristen. Yang lagi sariawan bertobat, amin. Ngerti ya? Lihat di depan. Saya serius dalam hal ini. Kalau saya komentar baik cuci yang saya bangun, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi karena Tuhan ngomong, kamu langkah, aku buka berkat. Terjadi. Kamu buka sekolah pelayanan, faith training. Saya tidak banyak komentar, cuma bilang sama Tuhan, pengajar dari mana? Aku kirim. Kamu melangkah, aku kirim. Saya bilang, yes. Tuhan kasih pengajar, Tuhan kirim. Saya kasih tahu, saya pelayanan karena kasih karunia Tuhan. Saya nubuat di beberapa kota pun, kalau hati saya tidak lurus, saya mati, saudara. Pelayanan tidak menyelamatkan, jangan sombong.
Ada amin. Tidak menyelamatkan. Allah lihat hatimu. Saya pernah ingat gak? Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Bernubuat demi namamu. Tuhan ngomong, enyah kamu membuat kejahatan. Hati tidak lurus bahaya. Amin. Ini Zakaria. Dia melayani, dia luar biasa. Begitu malaikat Tuhan muncul tahunan, doamu dijawab. Langsung Zakaria ngomong, bagaimana mungkin? Istriku sudah tua. Langsung malaikat Tuhan, kamu bisu aja. Sampai istrimu melahirkan baru kamu ngomong. Itu bagus. Karena komentar saudara kadang-kadang menyakitkan hati Tuhan. Banyak komentar. Apalagi di padang gurun. Israel kenapa masuk hanya 1/4? Banyak omong di tengah jalan. Mengerti, katakan amin. Mengerti, katakan amin. Tuhan, saya tidak sekolah, saya tidak punya skill, saya tidak punya modal. Banyak omong kamu, padahal Tuhan janji diberkati. Betul apa tidak? Saya waktu di Batam, saya nubuat bagi tukang sapu. Pada waktu saya mau khotbah, saya lihat dia lagi nyapu ya. Saya nggak tahu kalau dia tukang sapu, saya hanya bilang sama dia begini. Kamu setelah bertobat, kalau mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai kamu dan Tuhan akan berkati. Berapa bulan berikutnya ada seorang pemimpin perusahaan telepon saya begini. Bapak pernah nubuat sama saya, sama tukang sapu saya. Jadi saya baru tahu, tukang sapu saya, kalau dia bertobat diberkati. Sekarang itu tukang sapu kerja di kantor. Dia nggak perlu sekolah, dia nggak perlu ijazah. Kalau Tuhan pimpin orang itu pasti sukses. Percaya nggak? Itu saya kasih tahu. Firman mengalahkan akal pikiranmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Kamu kadang-kadang nggak perlu tumpang tangan sama Tuhan. Kamu jalan ada iman. Kadang-kadang perlu tumpang tangan, ya. Kadang-kadang perlu tumpang kaki kalau perlu. Saking keras kepalamu. Saya bukan gembala, nanti minta penghiburan sama Bapak Gembala. Tapi saya percaya hari ini, saya lihat dalam roh imanmu loncat semua mulai malam ini. Kamu keluar komentarmu, kamu rubah. Aku percaya mujizat terjadi. Aku percaya orang ngomong kanan kiri ABC terserah. Aku gak pengen seperti Zakaria. Bisu. Ada amin. Ini komentar, makanya Yosua tahu. Di perjanjian lama Yosua ngomong, hari keliling jangan ngomong sedikit pun. Kalau zaman dulu ngomong langsung dibantai. Amin. Kalau Tuhan pernah bicara sama Anda, belum tergenapi, makanya saya ngomong sejak awal. Belum terjadi, percaya saja. Jangan ngomong, Tuhan, saya sudah tidak mampu. No way. Kalau Tuhan genapi, pasti kamu mampu. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti sudah baca di rumah ya. Saya minta saudara kembali ke Yosua pasal yang ke-6. Level yang pertama apa saudara? Supaya saudara tahu bahwa saudara ada pekerjaan yang Tuhan sedang berikan bagimu. Level kedua, harus pakai cara Tuhan. Level yang ketiga apa saudara? Ya, lebih baik gitu tulis, jangan banyak komentar. Kalau bahasa Jawa saya sering ajarkan di Jawa atau saya keliling pelayanan, sampaikan saya sering ngomong emploen, nah itu lebih bagus. Itu bahasa Jawa, emploen, telen bahasa Indonesianya. Ada amin, ada amin. Orang Jawa masih ngerti, telen aja, ada amin. Nah, difitnah orang, haleluya, emploen itu. Setuju katakan amin. Amin Kristen. Nggak usah ngirim dukun, apalagi Kristen percaya dukun, jangan. Ya, saya percaya di sini semua hidup baru, amin. Jangan percaya keris, jangan percaya apapun, jangan. Jangan. Saya sering ngomong, jangan percaya primbon kayak apa, sudah. Firman, katakan firman. Level yang terakhir keempat. Ini penting level keempat ini. Sering orang juga jatuh di sini. Ya nanti saudara baca sampai ayat yang ke-27. Tapi saya minta saudara sekarang lihat dari Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Saya minta tolong ditayangkan di Yosua pasal 6 ayat 18. Sama-sama semua baca. 1, 2, 3. Untuk dimusnahkan. Terus. Sesuatu setelah dikhususkan. Terus. Level keempat, saya minta saudara ingat atau tulis, perlu garis bawahi ayat yang ke-18. Level yang keempat, saya kasih tahu, sudah perlu ingat baik-baik ini. Jangan menjamah yang najis. Penting. Kalau engkau sudah belajar menjamah yang najis, kamu masih terjang terus, habis kamu. Mendatangkan celaka. Mengerti, katakan amin.
Daniel. Begitu Daniel mengadakan perlombaan berapa hari? Tidak makan berapa hari? Dia Daniel sedang Mesak Abednego, dia bilang, adakan perbedaan, kita tidak makan. Kalian boleh makan semuanya, tapi kita makan seperti yang kita mau. Berapa hari? 10 hari, betul ya? Dikatakan terjemahan asli, he purposed his heart. Daniel, he purposed his heart not touch the unclean thing. Artinya, dia tetapkan hatinya meskipun ada godaan, meskipun ada tantangan. Dia tidak jamah yang najis. Dan terbukti rohnya lebih baik. Ada amin. Promosi terjadi sama Daniel. Bahkan sampai masuk gua singa. Itu singa ditundukkan. Kenapa? He purposed his heart. Artinya ada godaan di depan dia. Tapi dia tetapkan hatinya tidak jamah yang najis. Setuju angkat tangan. Ada amin. Level yang keempat terakhir saudara. Jangan menjamah yang najis. Nanti bisa bawa kemusnahan sama bisnismu. Sama pelayananmu. Jangan coba-coba jamah yang najis. Amin. Level keempat. Hati-hati. Hukum tak bertuai berlaku. Berani nipu, berani terbongkar. Berani selingkuh, berani terbongkar. Berani korupsi, berani ketangkep. Betul apa tidak? Level keempat, jangan menjamah yang najis. Itu penting. Itu aja. Yes, itu aja. Amin. Pertama, Tuhan berikan kamu perkara besar. Yang kedua, pakai cara Tuhan. Yang ketiga, jangan banyak komentar, bagus. Amin. Jadi kok diomelin pendeta, nggak usah komentar. Amin. Level yang keempat apa? Jangan menjamah. Kamu menjamah yang najis, kamu orang lain tidak tahu, Yesus tahu. Kamu di tempat paling gelap, suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, Yesus tahu. Jangan main-main. Berapa kasus perselingkuhan terjadi? Ini karena sudah umum ya. Karena bisa saya khotbah di umum. Selingkuh terjadi, orang-orang pelayanan berjatuhan. Hati-hati. Ada amin? Itu istri orang dibawa lari pendeta, iya. Itu suaminya konseling nangis-nangis. Dia bilang istri saya dibawa lari, dinikahin, dibawa lari. Saya bilang istrimu goblok itu. Pelayanan penginjilan bisa jatuh, hati-hati. Jangan coba-coba jamah yang najis. Orang selingkuh pasti bangkrut. Orang mendua hati pasti bangkrut. Jangan coba-coba. Mengerti, katakan amin. Kamu nipu, habis. Jangan jamah yang najis. Banyak, bisa tumpang tangan, bisa khotbah, selingkuh. Saya tekankan, jangan menjamah yang najis di level yang keempat. Amin. Ini penting buat kamu berhasil. Bangkit berdiri. Taruh Alkitab saudara. Semua tutup mata, buka kedua tanganmu. Kita tutup khotbah hari ini. Semua buka kedua tanganmu, tutup mata saudara.